بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Jemaah subuh dirahmati Allah, mari kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan kajian ilmu warisan, ilmu bagaimana cara membagi harta warisan seseorang yang telah meninggal. Di beberapa Jumat sebelumnya sudah kita bicarakan tentang orang-orang yang mendapatkan seperdua, yaitu yang pertama suami jika tidak punya anak, jika mayitnya tidak memiliki anak. Yang kedua anak langsung perempuan, anak perempuan langsung jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga saudara kandung yang perempuan juga mendapatkan seperdua dengan syarat si mayit tidak memiliki anak atau keturunan. Yang kedua si mayit tidak memiliki bapak dan tidak ada saudara saudara yang kandung yang laki-laki, dan juga tidak cuma dia satu orang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ukhtul li'ab. Ukhtul li'ab saudara sebapak, ini juga mendapatkan seperdua. Untuk pagi ini kita lanjutkan dengan may yufad lahur rubu', yaitu ahli waris yang bagiannya adalah seperempat. Jadi seperdua sudah, sekarang masuk ahli waris yang mendapat bagian seperempat. Seperempat dari semua hartanya. Ar-rubu' qala al-musannif rahimahullah, ar-rubu'u fardhu tsnain. Rubu' ataupun seperempat itu bagian dari dua orang. Itu bagian untuk dua orang. Cuman dua ahli waris yang berhak mendapat seperempat. Seperempat dari semua hartanya. Yang pertama az-zawju, suami. Suami artinya di sini yang meninggal adalah istri. Istri meninggal dan dia meninggalkan ahli waris suaminya. Suami dapat seperempat. Dan yang kedua waz-zawjah awiz-zawjat, dan istri baik satu atau zaujat ataupun banyak. Si suami yang meninggal, dia itu meninggalkan istri 4. Ya sudah, seperempat dibagi mereka berempat. Jadi seperempat dibagi, ambil bagian mereka seperempat untuk berempat. Bukan masing-masing mereka seperempat. Jadi istri pertama seperempat, enggak. Jadi seperempat untuk mereka semua. Nah, kalau istri satu ya seperempat semua buat dia. Kalau istri 2 ya seperempat bagi 2. Faz-zawju, untuk suami, faz-zawju yastahiquhu bi syarti an yakuna liz-zawjati far'un warith. Untuk yang orang yang pertama yaitu suami, dia berhak mendapatkan seperempat bi syarti, dengan syarat an yakuna liz-zawjati far'un warith, dengan syarat si suaminya yang meninggal. Jika suaminya yang meninggal meninggalkan keturunan yang dapat warisan, baik anak ataupun cucu. Jadi faz-zawju yastahiquhu bi syarti ay yakuna liz-zawjati fara' warith. Jadi si suami berhak seperempat jika yang meninggal di sini istrinya, jika yang meninggal dan meninggalkan anak ataupun cucu, artinya keturunan yang dapat warisan, anaknya ataupun cucunya sama. Jadi kalau misalkan si seorang istri meninggal dan meninggalkan anak, suaminya jatahnya seperempat. Qala Allah Ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Maka jika istri kalian itu yang meninggal dia memiliki anak ataupun cucu, falakumur rubu', maka jatah kalian adalah seperempat. Jadi suami jatahnya seperempat dari harta istri yang meninggal,
jika si istri memiliki anak ataupun keturunan, nggak harus anak cucu. Tapi syarat di sini anak si istri nggak harus sama suami itu. Bisa jadi istri ini nikah 2 kali. Dulu udah pernah nikah sama suami pertama, kemudian cerai atau meninggal suaminya, kemudian nikah sama suami yang kedua. Masya Allah, kemudian meninggal. Walaupun sama suami yang kedua belum punya anak, tapi si istri ini sudah punya anak dari suami yang pertama. Hukumnya sama. Jadi jatah suami cuma seperempat. Jadi anak si istri yang meninggal tidak harus sama suami yang ahli waris, tidak harus. Walaupun bisa jadi anak dari suami yang lain. Fa in lam yakun li zaujati far' warith istahaqqa an-nisf kama taqaddam. Maka jika istri yang meninggal tadi tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, maka jatah suami 1/2 seperti yang kemarin. Jadi hukum suami, jika si mayit tidak meninggalkan anak, ya suami dapat 1/2. Jika si mayit yaitu istrinya itu meninggalkan anak ataupun keturunan yang lain, cucu ataupun cicitnya, artinya yang mengambil warisan, si suami berhak mendapat 1/4. Suami jatahnya kalau enggak 1/2, 1/4. Itu doang. Kadang-kadang kalau 1/2 jika istri tidak memiliki anak, 1/4 jika istri memiliki anak. Kemudian yang kedua yang berhak 1/4 az-zaujatu awiz zaujat. Satu istri ataupun banyak istri sama. Baik 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri. Jadi kalau 4 istri ya sudah 1/4 bagi mereka berempat. Yufradur rubu'u liz-zaujati awiz zaujati bi syarti alla yakuna liz-zauji far' warith. Ini sesuai dengan perkataan Allah, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka istri kalian jatah berhak mendapatkan 1/4 illam yakul lakum walad, jika kalian tidak memiliki anak. Jadi yufradur rubu' ditentukan 1/4 bagi seorang istri ataupun banyak istri 4 sama-sama. Jadi 1/4 untuk mereka berempat. Bukan 1/4 untuk dibagi masing-masing. Si A pertama 1/4, udah habis buat istri doang kan. Kalau 4 istri 1/4 habis. Enggak. Jadi 1/4 untuk mereka semua. Makanya seorang istri jangan dimadu. Yang enggak mau, mungkin salah satu alasan istri enggak mau dimadu ini, ketika meninggal suami ntar ada jatahnya diambil semua sebagian orang, semua kawannya itu. Semua madunya itu. Jadi yufradur rubu' ditentukan 1/4 untuk seorang istri ataupun untuk banyak istri, bisyarti dengan syarat alla yakuna lizauji far' warith. Syaratnya si mayit ataupun suaminya tidak meninggalkan keturunan, baik anak atau cucu. Jadi si ini misalkan mereka itu tidak pernah memiliki anak, suami itu nggak pernah memiliki anak, ya khair, berarti istrinya ngambil 1/4. Fa in kana lahu far' warith, maka jika si mayit memiliki keturunan baik anak, falaha aw lahunna thumun, maka si istri baik satu ataupun ramai, mereka berhak cuman mendapatkan 1/8. Jadi seorang istri jatahnya dari harta warisan suami ada kalanya 1/4, ada kalanya 1/8. Kalau suami punya anak, ya dia 1/4. Suami tidak punya anak, dia 1/4. Kalau suami punya anak, dia jatahnya 1/8. 1/8 bagi 4, 1/24. 1/32, benar. 1/32. Kalau 4 istri ya sudah masing-masing 1/32. Ya 1/32 kalau hari. Marhaba. Iya. Iya. Di total dulu.
kecuali memang ada namanya. Kadang-kadang jadi permasalahan dalam bab faraid ini, permasalahannya ketika kecampur harta istri sama harta suami. Ada namanya harta gonogini. Makanya dipisahkan dulu, selesaikan dulu mana jatah istri, mana jatah suami dari harta yang kecampur tadi. Kalaupun tak bisa, bikin ada namanya akad dalam Islam, namanya akad suluh. Akad suluh. Suluh itu artinya berdamai. Misalkan kita seperti yang kejadian kemarin, kebetulan ada yang bertanya ke saya Ustaz, adik saya yang laki-laki meninggal. Dia tidak mempunyai anak. Kemudian suami itu adik kami, harta bawaan sebelum nikah dia banyak. Dan harta yang bareng istri juga ada. Ini bagaimana Ustaz caranya? Dan ahli warisnya dia tidak punya anak, ya ahli waris ya istri sama dia ini yang saudara-saudaranya ini. Akhirnya saya jawab, ini bagaimana Ustaz, harta gonogini itu nggak kecampur-campur? Ya sudah, kata saya itu harta yang kecampur tadi. Kalau misalkan bisa dipisah, misalkan ketahuan ini jatah ini harta suami, misalnya bisa jadi mereka setelah menikah hartanya tetap terpisah. Walaupun lebih baik seperti itu, dalam Islam lebih baik seperti itu. Walaupun kita sudah menikah, pastikan dari semasa hidup sudah harta istri, harta kita. Kadang-kadang sebagian kita istri yang megang uang. Aduh, ini ribet. Kadang-kadang istri yang megang uang, kita butuh harus ngutang ke istri. Waduh, kita yang kerja, kita yang nyari uang, giliran kita butuh ngutang ke istri. Aduh, ini capek seperti itu. Seharusnya yang megang uang ataupun boleh istri yang megang, tetapi namanya tetap ini harta suami saya. Dia cuma berhak megang untuk biar hartanya teratur lah. Hartanya tidak, karena kalau suami ini ngelihat barang mewah dibeli apa aja sebenarnya. Jadi mungkin kalau istri yang megang lebih teratur pengeluarannya. Bagus. Tapi kalau misalkan semua uang dikasih ke istri jadi milik istri, entar kalau suami butuh harus ngutang. Waduh, ini kebalik. Jadi kita ada istilah di Aceh itu apa namanya istilahnya kepanikot. Artinya itu sepeda ataupun motor ban depan lebih keras dibanding ban belakang. Wah, ribet itu, nggak enak bawanya. Jadi solusinya seperti aja, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau misalkan seperti Ustaz, harta suami sama istrinya ini kecampur, nggak tahu yang mana jatah istri sama suami enggak. Solusinya bagaimana? Saya bilang lebih baik akad suluh. Suluh itu berdamai antara siapa? Antara istri sama ahli waris suami yang lain. Ya, misalkan ahli waris yang lain 3 orang duduk sama istri. Jelaskan dulu, ini yang mana jatah suami, yang mana jatah istri. Misalkan kata istri, saya maunya setengah. Kata ini, kita tanyakan ya, lebih baik mana kerja tadi yang bekerja lebih banyak siapa? Kamu berapa jam sehari? Dia berapa jam sehari? Misalkan seperti itu. Akhirnya setelah udah, jadi ya misalkan dari harta gonogini istri ngambil misalkan berapa, misalkan 1/4 misalkan, ataupun 1/3, jatah suami 2/3. Setelah itu udah bikin ridha, saling meridai. Kata ahli waris suami, ya sudah, kami ini ridha bahwa jatah kamu dari harta gonogini sekian. Istri juga, saya ridha jatah saya sekian, jatah suami saya sekian. Sudah terjadi saling setuju, baru kemudian harta suami dikumpulkan. Harta suami dari jatah gonogini dengan harta bawaannya dikumpulkan, baru dibagi jatah istri dari situ 1/4, jatah ahli waris yang lain sisanya. Ini solusi supaya tidak terjadi perselisihan, permusuhan dalam membagi warisan. Marhaban. Pisah cerai seperti itu, solusi seperti itu. Harta gonogini solusinya seperti itu. Jangan dibagi 2 langsung dari awal, bagi 2. Kalau setuju, sama-sama setuju suami istri, bagus. Tapi kalau misalkan nggak setuju, ya bikin akad perdamaian antara suami istri. Ntar biar mereka duduk diskusi dulu lebih baik mana. Ntar baru misalkan sudah saling setuju, kamu 1/3, saya 2/3, ya kan? Ikuti persetujuan mereka.
Harus ada tangan-tangan istri. Sudah. Walaupun harta suami. Ya, solusinya kembali ke hukumnya seperti itu. Oh, ya sudah, kalau hukum dunia seperti karena hukum di kita sekarang semua ketika suami meninggal, harta yang tinggal semua jadi milik istri hukum. Ya, tapi yang pasti hukum apabila bertentangan hukum syariat dengan hukum agama kita yang muslim, harus wa man lam yahkum bima anzalallah di satu ayat faulaika humul kafirun, di ayat yang lain wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, di ayat yang lain wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Di satu ayat orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, artinya ketika contoh sekarang ketika bertentangan hukum negara A, hukum agama B, ini yang mana yang harus kita ikuti? Wajib ikuti hukum agama. Kemudian kalau misalkan nggak ikuti, saya nggak mau ikuti hukum agama, walaupun ahli waris yang lain minta, mana jatah saya, kita ngotot dengan hukum negara, ya kan, ntar tunggu di hari kiamat. Karena hidup kita nggak di dunia, hidup kita terbatas. Apalagi kalau sudah tua, misalkan kita istri gitu, sudah tua, ataupun kita suami sudah tua, pengen menguasain harta istri semua. Istri kita meninggal, kita suami pengen menguasain semua harta istri, anak gak mau ngasih. Ya kan? Mana Pak? Seperti tadi, orang yang tidak memakai hukum Allah, satu ayat mereka itu orang kafir apabila menghalalkan, apabila menghina hukum Allah. Kemudian ada sebagian ayat faulaika humul zalimun, mereka itu orang zalim karena mengambil jatah orang lain. Kemudian di satu ayat faulaika humul fasiqun, mereka itu orang yang fasik. Artinya karena memakan harta orang lain, Jadi dalam hal ini ya kembali ke takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita suami sering-sering ngajarin takwa ke istri, biar ke depan nggak diambil harta semua, nggak dikasih buat anak. Malam-malam sebelum tidur baca kitab Ihya dulu, sebelum tidur baca kitab Hidayah dulu. Ya. Waduh, ntar aja itu Pak, panjang pertanyaan. Kita selesaikan ini aja Pak. Istri meninggal, waduh, itu pertanyaan pribadi Pak ya. Ntar aja kita jawab. Selesai. Marhaba. Jadi kembali ke sini, yang kedua yang berhak mendapat 1/4 adalah satu istri atau ramai. Yufradur rubu'u, ditentukan 1/4 untuk seorang istri ataupun banyak istri dengan syarat si suami yang meninggal memiliki keturunan, punya anak atau cucu yang dapat warisan. Fa in kana lahu far' warith, maka jika si mayit ataupun suaminya itu memiliki keturunan, baik laki-laki, keturunannya ini baik laki-laki atau perempuan, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, falaha aw lahunna thumun, maka jatah si istri atau baik satu dia ataupun mereka ramai 1/8. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lakum waladun falahunna thumun, maka jika kalian ini memiliki anak, falahunna thumun, maka jatah istri kalian jika kalian meninggal 1/8. Kemudian yang selanjutnya may yufrad lahu thumun. Jadi yang sudah 1/2, kemudian 1/4, sudah 1/4 itu jatah suami atau istri. Jatah suami atau istri, cuma mereka berdua.
Yang selanjutnya may yufrad lahu thumun, orang yang dijatahnya seperempat atau seperdelapan. Ats-thumunu fardu zaujati aw az-zaujati bi syarti an yakuna lizauji fara' warith. Seperdelapan adalah bagian suami, bagian istri satu orang, aw az-zaujat ataupun istri yang ramai, sama aja. Bisyarti dengan syarat ayyakuna lizawj, si suami memiliki fara' waris, memiliki keturunan. Sebenarnya suaminya itu memiliki keturunan. Keturunan di sini baik anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu. Tapi syaratnya cucu yang dapat warisan. Kalau cucu yang tidak dapat warisan seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan, dia nikah, kemudian dianya meninggal, dia meninggal, anak kita meninggal, punya cucu kita, cucu baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi lewat anak perempuan, ini bukan ahli waris. Cucu baik laki-laki atau perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Dia enggak berhak untuk, oh mana jatah kami, kata ibu kami, oh ibu kalian sudah meninggal, ibu kalian sudah meninggal, mana jatah kami, ya kalian bukan ahli waris, bukan ahli waris. Cucu baik laki-laki atau perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Kalau dari anak laki-laki iya, cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki itu mereka ahli waris selama bapaknya tidak ada. Tapi kalau bapaknya masih ada, artinya anak kita masih ada yang laki-laki, cucu udah nggak dapat, cucu mahjub, cucu tidak dapat ketika masih punya anak. Marhaba. Cucu. Ya. Enggak anak perempuan semua ahli waris, cucu yang enggak bukan ahli waris. Cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu ini bukan ahli waris. Kalau anak perempuan tidak, anak perempuan enggak mungkin, tidak ada satu hal pun untuk anak perempuan bukan ahli waris. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi jatah anak perempuan. Nah, cucunya bukan anak, bukan. Jadi cucu perempuan, cucu baik laki-laki atau perempuan sama. Cucu baik laki-laki atau perempuan lewat anak perempuan, cucu kita dari anak perempuan. Nah, ini cucu ini bukan ahli waris. Kalau anak perempuan ya, anak perempuan kalau dia masih hidup ya ahli waris. Jadi seperdelapan adalah bagian dari zaujah, satu istri atau zaujah banyak istri. Syarat si suami yang meninggal dia memiliki keturunan yang waris. Fa in kana lahu, maka jika suami memiliki keturunan yang dapat warisan, falaha, bagi istri ataupun bagi satu atau ramai mereka mendapatkan seperdelapan. La ilaha illallah. Jika si fa'in ka fa'ilah atli bisyarti yakun lauzij fara' waris. Jika si suami yang meninggal tidak ada anak, maka si istri dapat seperempat. Kemudian yang selanjutnya mayyufraq lahu tsulusan. Orang-orang yang jatahnya 2/3. Jatahnya 2/3. Kesimpulannya yang jatah 2/3 adalah orang-orang yang jatahnya mendapatkan 1/2, tetapi jika 2 orang. Misalkan yang jatah 1/2 siapa? Salah satunya anak perempuan kandung. Ini kalau 1/2. Kalau mereka berdua 2/3. Jadi semua orang yang jika sendiri mendapatkan 1/2, maka jika mereka berdua atau bertiga, jatah mereka 2/3. Siapa saja yang mendapatkan 1/2? Yang pertama anak perempuan kan, anak perempuan. Jika sendiri ya 1/2. Berarti artinya kalau mereka berdua 2/3, 2/3. Kemudian yang kedua yang mendapatkan 1/2 yaitu saudara kandung yang perempuan. Artinya kalau saudara kandung sendiri dia 1/2, kalau mereka berdua 2/3.
Kemudian saudara sebapak juga sama. Saudara perempuan sebapak, jika sendiri ia dapat 1/2, jika berdua atau bertiga mereka dapatnya 2/3. Begitu juga cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dia itu kalau sendiri ada kemungkinan dapat 1/2, kalau mereka berdua dapatnya 2/3. Kecuali suami. Suami kan kalau sendiri 1/2. Kalau suami berdua, nggak ada istilah suami berdua. Nggak ada, seorang istri nggak mungkin nikah 2 kali dalam sekaligus. Nggak ada. Kecuali cerai. Kalau sudah cerai itu bukan suaminya lagi. Nggak ada istilah suami istri meninggalkan 2 suami. Nggak ada. Nggak pernah ketemu dalam bab ahli waris seorang istri meninggalkan 2 suami. Nggak ada 2 suami. Kalau suami benar. Nggak boleh dan nggak mungkin. Nggak mungkin. Marhaba. Oh benar. Tapi yang seorang istri punya 2 suami apa namanya, poliandri. Tapi belum disahkan kan di Indonesia, nggak disahkan banyak. Kayaknya di Indonesia juga dalam hukum negara nggak dibolehkan poliandri, wallahu a'lam. Untuk poligami masih diperselisihkan. Kalau yang poliandri, wallahu a'lam, kayaknya hukum negara juga tidak memperbolehkan. Yaitu seorang istri memiliki 2 suami. Jadi kesimpulannya, orang yang mendapatkan 2/3 adalah mereka-mereka yang mendapatkan setengah jika mereka berdua. Kalau sendiri dia setengah, berarti kalau berdua bertiga mereka jatahnya 2/3. Insyaallah untuk ke depan, Jumat depan kita membicarakan tentang man yufrad lahu thuluth, yang berhak dapat 1/3. Ini 1/3 yang pertama bab ibu. Ibu 1/3. Ibu kita mayit, misalkan kita meninggal, ibu kita masih hidup. Jadi ada satu orang meninggal, sedangkan ibu dia masih hidup. Lebih dulu meninggal anaknya. Ntar jatah ibunya 1/3 dengan syarat-syaratnya. Kemudian juga termasuk yang berhak dapat 1/3 yaitu ikhwan li'um. Ikhwan li'um, saudara seibu. Saudara seibu berarti ibu kita nikah 2 kali. Kenapa nikah sama suami pertama punya anak, kemudian cerai. Paham kan? Cerai. Kemudian suami ibu kita nikah lagi sama suami yang baru, punya anak juga suami yang baru. Yang jadi pertanyaan sekarang, hubungan kita dengan anak dari suami ibu kita yang kedua. Ini namanya saudara seibu. Walaupun beda bapak, saudara seibu. Kalau kita meninggal, dia pembagian ahli waris. Ya kan, ataupun dia yang meninggal, saudara kita yang seibu tadi meninggal, kita salah satu ahli waris. Kita juga salah satu ahli waris. Ntar kita lihat, tinggal apakah terhalang kita sebagai hak ahli waris. Tapi yang pada dasarnya kita ini sebagai ahli waris benar. Nanti tinggal dilihat apakah jatah kita terhalang atau tidak. Itulah dua orang yang berhak mendapatkan 1/3, ibu dan 2 saudara seibu. Insyaallah bisa Jumat depan terlanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kalau sekarang boleh, Pak. Iya. Iya. Dapat 1/4 kalau punya anak. Si istri tadi punya anak enggak? Ya sudah, suaminya dapat 1/4. Ya. Suaminya 1/4. Oh, suaminya kalau punya anak 1/4. Ya, punya anak, berarti suaminya berhak dapat 1/4 dari harta istrinya. Ya. 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 Ya.
Ketika yang meninggal siapa ini? Yang meninggal siapa? Dapat, karena ini anak dia. Jadi anak dari istri pertama juga dapat jatah dari bapaknya. Ya. Yang nggak dapat seperti ini Pak, kalau misalkan yang meninggal istri yang kedua, nah istri yang kedua meninggal, itu ahli harta warisannya nggak boleh dibagi ke anak suami yang pertama, nggak boleh, karena bukan ahli waris. Anak suami bukan ahli waris itu istri.